Mari bersalaman, tepuk tangan, kita bergembira. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain. Sekali lagi, apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita bergembira. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 putar. Sekali lagi, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita bergembira. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain. Halo, selamat pagi anak-anakku sekolah minggu GKJP Toran. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Putri berharap anak-anakku dan keluarga masih diberkati Tuhan, kesehatan. Nah, saat ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Tetapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan buat kami. Terima kasih ketika sampai saat ini Tuhan Kau masih menyertai kami, Kau masih memberikan kami kesehatan. Saat ini Tuhan kami akan belajar firman-Mu, biar Tuhan sendiri yang menolong kami, Tuhan sendiri yang mengajari kami sehingga kami bisa mengerti dan memahami setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kesalahan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Natsnya diambil dari Efesus 2 ayat 19. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah kita adalah keluarga. Nah, nilai kristianinya yaitu persahabatan, menyatukan dan memperdamaikan untuk menciptakan damai sejahtera. Nah, kalau kita berbicara tentang persahabatan, Putri mau tanya dulu, anak-anak pasti punya sahabat. Nah, kira-kira dalam bersahabat, pada saat kalian bertemu dengan sahabat kalian, apa yang kalian lakukan? Nah, pernahkah kalian itu menjahili atau berlaku tidak baik untuk sahabat kalian, mencelakakan sahabat kalian? Nah, pasti tidak pernah kan? Nah, kalian pasti akan sangat menyayangi sahabat kalian dan pasti akan selalu membantu sahabat kalian. Sahabat itu akan seperti keluarga kita. Nah, keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga tidak hanya terbatas dalam arti hubungan sedarah daging, tetapi juga kesamaan identitas yang erat mengakibatkan seseorang mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tersebut sehingga menjadi sebuah keluarga. Nah, kalau kita mempunyai sahabat, kita akan sangat dekat dengan sahabat kita, dan sahabat kita itu sudah seperti keluarga kita. Apakah kita mempunyai ikatan darah dengan sahabat kita? Tidak. Tetapi karena kita sudah sangat dekat, kita sudah menyayangi mereka, kita sudah mengasihi mereka. Nah, benar kan? Adik-adik, anak-anak pasti mempunyai sahabat, dan anak-anak pasti akan menyayangi sahabat anak-anak seperti anak-anak menyayangi keluarga sendiri, kakak kalian, adik kalian. Nah, begitu juga dengan sahabat kita. Seperti jemaat-jemaat
Kristen di Efesus. Nah, Efesus itu adalah kota pelabuhan yang sangat strategis, sehingga orang-orang dari berbagai daerah itu melewati Efesus. Nah, dari berbagai daerah sehingga terjadi percampuran baik perilaku, keagamaan maupun ras mereka. Nah, di sana itu ada orang-orang Yunani yang mengikut Kristus, sebenarnya sudah Kristen, tetapi mereka masih suka membangun kuil dewa Artemis, yaitu dewa kesuburan. Nah, itu yang menjadi tantangan kekristenan masuk Efesus. Nah, karena orang-orang Yunani masih mempercayai dewa-dewa mereka. Nah, dan orang-orang Yahudi yang ada di Efesus itu, mereka merasa adalah orang pilihan Tuhan, orang pilihan Allah. Jadi mereka merendahkan orang-orang non-Yahudi. Nah, tetapi surat Paulus memberi nasihat kepada orang Kristen Yahudi supaya hidup sebagai keluarga dalam Kristus dengan orang-orang non-Yahudi. Nah, orang-orang Yunani, Kristen Yunani dan orang-orang Kristen Yahudi di Efesus itu dipersatukan ke dalam persekutuan orang-orang kudus dan menjadi keluarga Allah. Orang-orang Yunani harus mulai meninggalkan tradisi-tradisi mereka yang lama, yang masih menyembah dewa-dewa walaupun mereka sudah Kristen gitu ya. Nah, setiap orang itu berbeda-beda. Dari setiap individu dengan individu yang lain itu mempunyai perbedaan. Nah, tetapi apakah perbedaan itu bisa dijadikan alasan untuk memecah belah? Tidak kan? Nah, justru perbedaan itu akan memperkaya wawasan kita, membuat kita saling melengkapi. Nah, sehingga kita bisa menjadi berkat dan bisa menjadi atau membawa damai sejahtera dimanapun kita berada dan kapanpun. Nah, jadi anak-anakku, hendaklah seperti nasihat Rasul Paulus tadi, kita harus menjadi satu keluarga, tidak boleh membeda-bedakan. Kita menjadi pembawa damai. Jadi kalau ada teman kita yang mengalami kesusahan, kita ya harus menolong. Nah, kalau ada teman kita yang sakit, karena sekarang kita tidak boleh kemana-mana dulu, kita bisa mendoakan mereka agar mereka cepat sembuh. Nah, yang menjadi pembawa damai, ada contohnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang menjadi contoh pembawa damai. Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menolong kita semua manusia, menebus dosa-dosa kita, membawa damai kepada semua orang. Nah, hendaknya kita juga meneladani Tuhan Yesus yang membawa damai dimanapun kita berada dan kapanpun. Siap anak-anakku untuk menjadi pembawa damai? Nah, menjadi pembawa damai berarti kita harus saling mengasihi, kita harus saling menyayangi pada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita, sesama kita yang ada di sekitar kita. Kalau ada teman-teman yang membutuhkan, kita bisa menolong. Nah, jadi anak-anak memiliki keberanian untuk bisa menjadi sahabat bagi keluarga dan sesama, rukun dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman-teman, tidak boleh bertengkar, tidak boleh menjahili, tidak boleh nakal, patuh sama orang tua. Nah, anak-anakku,
Firman Tuhan sampai di sini. Nah, Bu Dwi berharap lewat firman Tuhan ini kita dapat belajar dari jemaat-jemaat di Efesus yang bersatu walaupun dari berbagai bangsa, dari berbagai daerah, tetapi bisa bersatu dan membawa damai bagi satu dengan yang lainnya. Anak-anak juga seperti itu ya. Nah, tugas anak-anak juga membawa damai untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, karena kita semua adalah keluarga. Siap? Siap ya. Nah, saat ini kita akan menutup firman Tuhan hari ini. Kita berdoa ya. Yuk, kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena kami boleh belajar akan firman-Mu. Bagaimana kami bersikap di tengah-tengah keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, untuk kami selalu meneladani Tuhan, untuk menjadi pembawa damai dan menjadi sahabat bagi setiap orang, untuk selalu menolong, mengasihi, memberi semangat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami Bapa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Dadah anak-anakku, tetap jaga kesehatan ya, selalu pakai masker, protokol kesehatan, dan satu lagi tidak boleh kemana-mana, tetap di rumah saja. Oke?